Kita akan membahas seputar fisiologi. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh, silakan ya ditulis aja di komen. Saya ini mempelajari tentang ilmu fisiologi karena saya menjalankan gaya hidup rendah karbohidrat ya, dan tinggi lemak dan protein. Kalau teman-teman pernah mendengar apa yang disebut dengan ketofastosis, nah itu adalah basic lifestyle saya ya. Jadi ketika saya menjalankan gaya hidup ketofastosis, ternyata saya menjadi jauh lebih sehat dan sifatnya itu stabil ya. Bukan yang oke sekarang sehat, besok sakit lagi, terus sehat, terus besok sakit lagi. Enggak ya. Saya menjalankan gaya hidup ketofastosis sejak Desember 2016 ya. Dan sejak itu alhamdulillah penyakit-penyakit yang sebelumnya banyak saya derita itu satu persatu hilang ya. Nah, jadi saya kepengen menjelaskan sedikit pada teman-teman kenapa gaya hidup ketofastosis itu bisa mengembalikan kesehatan kita ya, basicnya banget. Kenapa? Nah, untuk kita bisa tahu kenapa ketofastosis bisa menyembuhkan penyakit kita, maka kita harus tahu apa yang membuat kita sakit ya. Buat mereka yang sedang sakit, maka teman-teman harus melihatnya secara holistik. Ada yang namanya 5 aspek ya, teman-teman. Ada yang disebut dengan istilah panjang nih ya istilahnya, chrono, psycho, neuro, immuno, metabolism. Tadi saya baru habis tadi siang ya, salah satu peserta bimbingan saya telepon. Dia bilang dia masuk rumah sakit. Saya tanya, "Oh sejak kapan?" "Ya baru," dia bilang. Terus dia menjelaskan, sebelum saya bertanya dia jelaskan gitu, dia bilang, "Oke, saya mau ceritain Bu, apa aja yang udah saya lakukan." Dia bilang sejak dia ikut, terapi metabolik di grup bimbingan kita, 3 bulan ya, 3 bulan, dia bilang dia jauh lebih enak, lebih sehat. Sebelumnya dia vegan ya, sebelumnya dia jalani gaya hidup vegan. Dan peserta kita ini, eee, dia menderita, kanker nasofaring. Saya nggak menyebutkan identitasnya ya. Terus dia jelasin ke saya itu tadinya nggak kuat ngapa-ngapain. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi sejak 3 bulan yang lalu saya jalanin, gaya hidup, yang selaras dengan ritme sirkadian tadi ya, metabolic terapi ya, itu saya merasa badan saya full of energy, dia bilang. Saya kuat, saya bisa nge-gym sekarang, saya bisa ngantar anak-anak saya sekolah, dia bilang, pokoknya intinya dia sangat energik. Nah, mungkin 10 hari yang lalu, dia dia bilang sendiri, "Ya mungkin Bu, saya lupa diri. Dia bilang, "Saya terlena ya, saya terlena. Karena saya merasa badan saya enak, dalam segala hal saya benar-benar energik. Saya jadinya nonton film Korea, ya, drakor. Dia nonton drakor sampai dia bilang bahkan beberapa kali sampai subuh." Bayang nih ya teman-teman, situasinya dia kanker nasofaring dan dia begadang untuk nonton drakor dan tidak cuma 1 kali, berhari-hari. Kebayang teman-teman, kita aja yang sehat kalau begadang kita akan hancur. Ya. Saya pribadi deh, saya nggak bilang kita teman-teman mungkin nggak merasa ya, udah biasa begadang nggak apa-apa tuh. Kalau saya ya, 3 hari saya begadang nih, tidur di atas jam 11, tidur di atas jam 12, 3 hari berturut-turut. Itu 90% hari keempat saya pasti udah kayak badan saya hancur rasanya. Saya nggak kanker, saya nggak mengalami operasi, saya nggak mengalami kemo dan sebagainya. Tapi
udah pasti badan saya hancur kalau saya habis begadang. Sekarang, bagaimana mungkin dia sedang dalam kondisi pemulihan, belum sembuh loh, ya, tapi in proses untuk menuju recovery. Dan kondisinya udah jauh, jauh lebih bagus. Yang tadinya pipinya mulai kebas-kebas, itu udah nggak ada lagi. Ya, karena dia habis habis operasi dan dia mengalami nyeri. Nah sekarang setelah dia sakit itu, ya tentu dia sakit semua, keluar semua penyakitnya. Nah jadi teman-teman, setelah dia tanya ke saya, "Jadi gimana ya Bu? Apa yang salah? Apakah saya salah terapi metaboliknya Bu? Atau penyakit saya Bu yang bikin saya begini?" Saya bilang, dari ceritanya aja, saya bilang ada highlight yang bisa langsung saya ambil, yaitu telah terjadi ketidakselarasan gaya hidup dia, di mana dia tidak peduli tentang waktu tidurnya, yang membuat dia langsung mengalami circadian syndrome. Ya, jadi ritme circadian diciptakan oleh Allah itu diberikan kepada kita itu sebagai panduan, teman-teman. 24 jam dikasih waktu kita. Kita harus bijaksana menggunakan si 24 jam ini. Kapan kita harus tidur, kapan kita harus bangun, ya. Nah, artinya kalau kita pengen sehat, maka selaraskan gaya hidup kita harus diselaraskan dengan ritme sirkadian. Jadi kayak apa keselarasan itu? Ya kalau mau nonton drakor boleh, yang larang siapa? Kan saya nggak ngelarang. Tapi tontonlah di waktu yang wajar, ya. Misalnya kita siang, kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita pengen nonton drakor, ya udah nonton aja. Sampai sore, sampai jam 7 malam, sampai jam 8 malam, sampai jam 9 silakan. Tapi begitu jam 10 tidur, ya. Jadi boleh dibilang kondisi menti saya ya, peserta bimbingan saya, ambruk cuma gara-gara dia nggak tidur berhari-hari. Dia mungkin tidur, mungkin dia terusin tidur 7 jam, 8 jam, tapi tidurnya di saat subuh. Nah, sementara sistem kita, sistem fisiologi manusia itu diterangkannya oleh keberadaan 2 hormon. Hormon melatonin dari sore sampai malam sampai jam 3 pagi. Terus setelah jam 3 pagi muncul hormon kortisol. Saatnya kita fight or flight, ya. Kita bergerak, fasting, moving, thinking. Itu terjadi di jendela waktu ketika kortisol kita aktif. Nah, jadi teman-teman, penting banget untuk memperhatikan keselarasan gaya hidup kita dengan ritme sirkadian. Ya, jadi anggaplah ini sebagai prolog ya buat saya, kita intro untuk ngobrol malam ini. Dan mau cerita bahwa di salah satu VT saya itu ada yang menyatakan dia tidak sependapat bahwa glukosa adalah makanan kanker. Ya, gimana ya? Saya mau menjelaskannya gitu ya, bahwa glukosa itu makanan kanker itu berdasarkan jurnal ilmiah, ya teman-teman, bukan kata saya. Dalam beberapa jurnal itu pasti dikatakan bahwa glukosa adalah makanan kanker. Nah, saya mau jelaskan dari salah satu dari sudut pandang jurnal yang membahas tentang glikolisis. Glikolisis ini adalah pembakaran gula, ya teman-teman. Glikolisis. Nah ini istilah ilmiah ya yang lazim dibicarakan di masalah-masalah medis ya teman-teman. Nah di sini saya ambil yang versi bahasa Indonesianya aja. Jurnal ini dalam bahasa Indonesia diberi judul Glikolisis, pemeran utama di balik inflamasi. Jadi bagi teman-teman yang autoimun, yang penyakit metabolik, yang insulin resistance, ya boleh dengerin sampai selesai. Ya, nah kenapa dikatakan, kenapa saya berani menyatakan glukosa itu adalah makanan kanker? Singkatnya aja teman-teman, glukosa itu di metabolisme di dalam sel kita
ya melalui Krebs cycle. Dia akan diubah ya menjadi pirufat ya. Pirufat akan digunakan dengan OXPHOS, melalui OXPHOS mitokondria akan menggunakan oksigen dan mengubah si pirufat tadi menjadi energi ATP ya. Nah, tapi namanya pirufat tadi dari glikolisis diubah jadi pirufat. Pirufat ini ternyata ini udah terjadi gula nih ya yang dibakar ya, jalur glukosa ya, makanya namanya glikolisis. Ternyata si pirufat itu juga bisa apa ya, dimetabolisme tanpa menggunakan oksigen ya. Kalau metabolisme menggunakan oksigen disebut dengan oxidative phosphorylation. Jadi mitokondria kita menggunakan oksigen untuk mengubah gula menjadi energi. Dan energi yang dihasilkan melalui proses oxidative phosphorylation itu sangat tinggi ya. Powernya itu besar karena dia efisien. Tetapi ada juga cara di mana gula tadi bisa diubah atau dibakar tanpa melalui penggunaan oksigen. Oke, apa namanya? Yaitu disebut dengan fermentasi. Dan dia akan diubah ya menjadi laktat dan dia tidak menghasilkan ATP. Ya, si fermentasi ini ditujukan untuk mengubah menjadi laktat. Laktat ini akan digunakan untuk pembentukan sel kanker. Ya. Jadi di sini disebutkan, meskipun glikolisis jauh kurang efisien daripada OXPHOS, namun itu adalah jalur metabolisme yang disukai oleh sel-sel yang sangat berkembang biak, seperti sel-sel kanker. Paham sekarang teman-teman? Bukan kata saya, ya. Ini kata jurnal. Ini baru satu jurnal yang saya ambil. Banyak. Kalau teman-teman mau, iseng aja deh. Makanan kanker apa? Profesor Thomas Shepard juga mengatakan, makanan kanker adalah glukosa dan glutamin. Justru yang menyatakan bukan, itu tidak punya dasar. Ya, itu cocokologi. Oke, ya. Ada mau nanya, silakan. Apa ada pertanyaan kah? Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang valid ya. Kalau cuma bercanda-bercanda saya nggak akan jawab ya, nggak akan saya ladenin. Oke. Jadi itu ya, satu, glukosa disukai kanker. Terus apalagi? Metabolisme juga akan menentukan bagaimana respon imun kita bekerja. Teman-teman udah sering kan dengar saya selalu bilang gini. Ini bukan kata saya pribadi loh ya. Saya diajarin sama guru saya, Mas Tio. Mas Tio pernah bilang begini. Manusia itu tidak meninggal gara-gara terjangkit virus, kuman, bakteri. Ya, catat ya teman-teman. Manusia tidak meninggal gara-gara terjangkit patogen. Tetapi manusia meninggal atau mati manusia ini karena respon imun mereka yang abnormal. Ya. Nah, berarti kita bicara respon imun. Kalau respon imun, kita berbicara salah satu respon imun dalam bentuk inflamasi. Oke? Tema sentral seseorang yang mengidap autoimun adalah inflamasi. Wajar nggak bagi mereka yang autoimun? Saya bilang hati-hati dengan pemilihan makanan karena inflamasi itu ditentukan atau dipengaruhi ya sangat dipengaruhi oleh metabolisme kita. Apa itu metabolisme? Proses pembakaran makanan menjadi ATP. Apa aja Bu Nela yang bisa dimetabolisme? Ada dua. Satu, karbohidrat yang menghasilkan glukosa. Yang kedua, lemak yang berasal dari lemak hewani yang disebut dengan fatty acid. Ya.
Saya itu capek loh ngeliatin komentar-komentar di VT yang kayaknya nggak rela banget gitu ya, bahwa masalah metabolisme ini kaitannya sama karbo, sayur dan buah. Lah, metabolisme artinya pembakaran makanan, pengubahan ya, proses pengubahan makanan diubah menjadi energi. Berarti pembakaran. Metabolisme adalah pembakaran glukosa menjadi ATP. Pembakaran fatty acid menjadi atau lemak menjadi energi. Kalau di fatty acid diubah energi free fatty acid dan juga keton. Ya. Jadi jangan kita berpikir sempit. Teman-teman, saya tuh lagi seneng banget sama yang namanya fisika kuantum. Ya, sangat senang. Dari situ saya dapat pelajaran ya teman-teman. Memang fisika kuantum ini dia justru jauh lebih ke filosofis, ya. Nilai ada yang namanya renungan gitu ya. Nah, satu apa tuh namanya teori atau apa ya di dalam fisika kuantum yang disebutkan begini loh. Sesuatu yang kita tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Oke? Jadi bagi ahli gizi, bagi dokter-dokter, nakes, profesor yang mungkin kebetulan mampir di VT saya nanti atau sekarang melihat saya di sini. Please, berdasarkan teori fisika kuantum, sesuatu yang kita tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Sesuatu ilmu yang ditanamkan di kita setelah di bangku kuliah puluhan tahun yang lalu yang mengatakan satu-satunya bahan bakar otak manusia adalah glukosa. Ilmu itu berkembang. Ya, bukan berkembang menjadi sesuatu yang baru, ada metabolisme baru. Bukan. Baru disadari oleh manusia modern yang dihipnotis selama ini, ya, di brainwash otak kita dengan propaganda, otak kamu hanya bisa makan gula. Otak kamu hanya bisa makan gula. Makanan utama kamu adalah karbohidrat. Ya. Sementara ketika kita semua makan karbohidrat secara brutal, ya, tanpa batas. Batasnya cuma kenyang atau batasnya cuma uang kita masih ada atau enggak. Yang terjadi manusia secara global sakit. Ya. Bayangin teman-teman yang sekarang sedang sakit, kalau amanat dari Allah sebagai khalifah di dunia ini diberikan kepada kalian-kalian yang sedang sakit sekarang, ribuan tahun yang lalu, kira-kira manusia masih eksis nggak sekarang? Mungkin kita udah sama punahnya sama dinosaurus, sama mamut. Kenapa? Karena kita gagal bereproduksi. Kalau teman-teman aja untuk membawa tubuh sendiri aja gak mampu karena sakit, bagaimana sempat mau bereproduksi? Bahkan disfungsi ereksi mungkin terjadi. Mana mungkin kita bisa menghasilkan generasi yang unggul. Karena di setiap generasi harus unggul untuk bisa bertahan. Ya, teman-teman. Jadi, apakah yang saya sampaikan ini bahwa glukosa bukan satu-satunya bahan bakar otak? Apakah saya bohong? Atau ada yang membohongi kalian selama ini? Nih ya, saya jadi pengen ikut-ikutan nih trending. Ya, trennya katanya begitu. Katanya karbohidrat itu satu-satunya makanan kita. Karena otak kita satu-satunya makanannya cuma glukosa. Kenyataannya enggak juga tuh. Saya berhenti makan karbohidrat dari tahun 2016. Saya makannya protein dan lemak hewani terus. Nyatanya otak saya kenyang tuh. Rupanya bisa pakai keton. Kenapa sih untuk hal-hal yang kayak gitu aja mesti bohong? Ya, iya kan? Siapa yang bohong? Ya, siapa yang merasa bohong? Jadi jangan marah ya. Buat yang tersinggung sama kata-kata saya, otak kalian yang kesel sama saya sekarang ini sama sama otak saya. Sama sama jutaan miliaran otak manusia lainnya. Gak ada bedanya. Cuma bedanya apa? Kalau kalian ngotot dengan metabolisme yang dicekokin sejak kalian kuliah di jurusan kedokteran itu, kalian telan mentah-mentah.
dan kalian ngotot pegang itu, kalian cuma nggak mau membuka ya, pikiran. Jangan lihat saya sekarang yang ngomong. Coba dong. Kan kata-kata saya tadi gini, seandainya yang pada sakit sekarang, ya, yang sakit sekarang kita tarik ke 4.000 tahun yang lalu. Bisa apa? Bisa nggak bereproduksi? Gimana caranya kita bisa sampai ke zaman kita sekarang? Kalau manusia-manusia zaman dulu udah sesakit manusia sekarang. Oke? Renungan ya teman-teman. Jadi jangan marah kalau saya bukakan pemikiran kalian bahwa metabolisme itu tidak cuma glukosa. Tapi bisa apa? Ketosis. Ya. Nah, sekarang kita masuk ketosis.